Om Swastiastu. Halo pemirsa Antv Bali, berjumpa kembali dengan acara Bincang Tokoh dengan saya Diah Aryasih. Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan seorang tokoh yang sudah sangat fenomenal dan terkenal dalam dunia seni budaya. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Agung Made Suarsana yang kita biasa panggil dengan Pak Gung Aji, nggih. Iya, silahkan diperkenalkan dirinya, Pak. Para pemirsa NTP yang di mana berada. Jadi saya sendiri anak Agung Made Suarsana. Jadi saya sebagai tokoh, artinya untuk seni dan budaya yang ada di daerah kita, khususnya di Kedonganan. Di Kedonganan ya, Pak ya? Iya. Bapak apa kabar, Pak, hari ini? Baik, kabarnya baik-baik. Baik sekali ya, Pak ya. Ya. Dalam kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan untuk berbincang mengenai bagaimana seni budaya yang makin lama kelamaan di Bali ini sudah tergerus oleh arus globalisasi, benar ya, Pak ya? Tapi sebelum kita berbincang mengarah ke arah globalisasi itu sendiri, saya ingin tahu nih, Pak, awalnya Bapak bisa berkecimpung terjun di dunia seni budaya itu mungkin bisa diceritakan, Pak, seperti apa? Jadi awal kita terjun di seni, tari, dan tabuh, khususnya seni budaya Bali. Jadi dari tingkat SD kita sudah beransur-ansur belajar, tapi kita tidak ada guru yang benar mengajarin. Teman kita di sini istilahnya itu notabene diajar sama kakek dan bapak sendiri. Nah, dari itu kita memang keturunan kita ada di sini, khususnya di Kedonganan, yang mencintai seni. Jadi semua apa-apa yang kita lakoni sebagai seorang seni tetap kita lakukan dengan istilahnya belajar dari awal kedisiplinan dan belajar niat kita untuk belajar seni dan tari dan tabuh itu memang benar-benar harus dikuasai dengan benar-benar dan dicintai. Oke. Berarti apakah dari awal mula Bapak berkarir itu sudah langsung sebagai seniman atau mungkin awal mula karirnya ada pekerjaan lainnya mungkin, Pak? Kita awalnya memang sebagai seniman juga, dan notabene juga bekerja di salah satu perusahaan, dan sambil bekerja sambil kita menekuni namanya seni tari dan tabuh. Oke, berarti sambil bekerja tetapi Bapak juga melakoni seni itu sendiri ya, Pak ya? Bagaimana Bapak membagi waktu antara Bapak bekerja, kemudian Bapak juga melakoni seni itu sendiri itu, Pak? Tapi kalau kita sendiri, jadi kita atur namanya waktu, kita atur. Kalau masalah pekerjaan, kita tetap acuan untuk masa depan. Kalau masalah seni juga masa depan dengan anak-anak kita, yang khususnya nanti generasi penerus yang ada di daerah Kedonganan, dan yang tempat lain juga kalau ada yang belajar. Dan kebetulan di sini banyak sekolah-sekolah sudah artinya belajar menabuh di tempat kita, di sanggar kita. Dari Stikom Bali ada, dari anak-anak Stikom jadwalnya ada di sini dari hari Rebo dan Minggu. Nah, itu. Dan kalau masalah tari, tapi kita tetap mengacu kepada mereka yang belajar harus tetap namanya ini tetap dijalankan dengan baik supaya seni, tari, dan tabuh ini supaya tidak hilang, demikian seperti pula. Oke, berarti untuk sanggar itu sendiri bisa diceritakan, Pak, tahun berapa sih sanggarnya berdiri, Pak? Tahun 2019 sekitar tahun sekarang 15 tahun. Nggih. Udah 2009 ya. Oke, jadi pemirsa, selain juga berkecimpung di dunia seni, Bapak Gung Aji juga mendirikan sanggar bernama Sanggar Surya Art, benar ya, Pak ya? Oke, jadi sanggar ini telah didirikan dari 2009 dan sudah membina anak-anak di sekitar sini dan juga beberapa sekolah ya, Pak ya? Oke. Jadi untuk sanggar ini sendiri, apakah ada guru lain yang ikut mengajar atau hanya Pak Agung aja sendiri? Kita sih ada guru yang dulu sebagai anak buah di sini, jadi dia sudah
sekarang sudah menyelesaikan universitasnya di ISI, Institut Seni di Bali. Jadi dia sekarang sebagai pembina ada di Sanggar sini. Nah, kebetulan ada 5 sekarang sudah tamat, jadi ada S2, ada S1. Untuk guru-guru yang sudah atau anak-anak di Sanggar ini yang sudah menamatkan, itu boleh mengajar di sini berarti ya Pak ya? Nah, itu memang saya harapkan seperti itu. Jadi anak-anak yang notabene dari Kedonganan harus memberikan pelajaran kepada adik-adik kita yang masih perlu pelajaran dengan seni tabuh dan seni tari. Oke. Kalau Pak Gung Aji sendiri masih aktif di mana nih Pak untuk hal seni budayanya? Kita semua aktif. Jadi di seni tabuh dan seni tari. Sekarang saya memang notabene ke petopengan, jadi nari topeng, khusus di Wali saya. Topeng Wali berarti ya Pak ya? Oke. Berarti untuk kesibukan sehari-hari Bapak lebih sering seninya seni topeng, khususnya topeng Wali gitu ya Pak ya? Kalau untuk mengajarnya masih sering juga Pak? Ada, kalau memang ada anak-anak pingin belajar dan bapak-bapak pingin belajar tari topeng, kita tetap ajarin. Karena kita sebagai orang seni tidak bisa istilahnya kikir dengan pelajaran seni. Kita harus memang sosial, memang benar-benar sosial kepada mereka yang pingin belajar seni Bali. Oke. Berarti Bapak Gung Aji ini memang sangat terbuka untuk siapapun yang ingin belajar seni budaya, khususnya seni budaya Bali ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan seni budaya apa saja yang diajarkan di Sanggar Surya Art ini Pak? Kalau di Sanggar Surya Art memang khususnya yang tiang kelola, jadi di sini ada seni tarinya juga dan seni tabuh. Seni tabuh. Untuk seni tarinya bermacam-macam berarti ya Pak ya? Ada seni tari pelegongan, barongan, dan seni tari sendra tari. Sendra tari. Ya. Oke, mungkin banyak pemirsa Antv Bali yang merindukan seni-seni kebudayaan Bali yang sekarang semakin jarang ya Pak ya kita temui, seperti seni topeng, kemudian seni drama gong seperti yang sempat kita wayang wong memang ini langka. Kalau memang bisa, saya harapkan kepada tokoh-tokoh seni yang ada di Bali khususnya, kalau bisa seni yang memang sudah terdahulu, yang lampau, memang yang sudah memang dari awal, tolong dibangkitkan kembali. Misalnya contoh arje yang memang tidak bisa diginiin pada masyarakat, tolong dikembangkan kembali. Wayang wong yang memang sudah tertanam, tolong digali kembali. Dan salah satu yang memang sudah memang masyarakat senangi, contohnya drama gong, yaitu memang popularitasnya semua orang Bali senang dengan drama gong. Nah itu, tolong dibangkitkan kembali seperti biasa, seperti terdahulu. Nah, berbincang mengenai membangkitkan kembali seni-seni tari yang tadi disebutkan oleh Pak Gung Aji. Selanjutnya saya ingin bertanya lebih lanjut Pak, bagaimana Pak Gung Aji berkolaborasi atau bagaimana Pak Gung Aji melestarikan tari-tari yang Bapak sebutkan itu, ada drama gong, ada sendra tari. Nanti kita bisa ceritakan lebih lanjut ya Pak ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The Juit Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari.
38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya Patati. The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Takut. Enggak, dia lapar. Halo pemirsa, kembali lagi di Bincang Tokoh, masih bersama saya Diah Aryasi dan juga Pak Gung Aji. Barusan kita masih membahas mengenai bagaimana dari Gung Aji sendiri di Sanggar Surya Art ini untuk ikut melestarikan seni budaya, khususnya seni tari. Lebih mengkhusus lagi yaitu ada drama gong, kemudian topeng wong, ada arje, ada wayang wong. Ada wayang wong juga. Nah, langsung saja nih Pak Gung Aji, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana usaha Bapak untuk ikut melestarikan tari-tarian ini, Pak? Jadi kalau saya sendiri mengamati sekarang seni yang terdahulu yang sudah tertanam, contohnya tadi sudah dibicarakan, masalah wayang wong, drama gong, dan seni arje itu kita bangkitkan kembali dalam hal seperti kita di sini di desa-desa yang masing-masing yang punya keahlian seni, tolong istilahnya yang sebagai tokoh seni arje, seni drama gong, seni wayang wong, tolong diajarkan kembali kepada mereka yang senang di bidang seni, contohnya anak-anak sekarang, supaya tidak ada istilahnya kembali lagi kepada zaman-zamannya sekarang. Jadi anak-anak tidak bisa mengintimidasi dalam hal untuk mengembangkan dirinya seperti senang menari. Nah, itu contohnya. Kalau bisa dikembangkan dengan cara lain, istilahnya kita harus, kalau di desa adat ini, misal contoh di Kedonganan atau dimanapun, kalau memang ada acara-acara penting dalam hal untuk piodalan atau acara penting dalam hal ulang tahun, mari kita sama-sama mencari sesuatu kesenian yang ada di Bali itu, jangan aja sebagai ada yang sekarang misalnya bondres-bondres yang seperti itu, notabene inovatif, kita gali kembali. Mari kita kembali seni yang memang dahulu sudah tertanam, mari kita kembangkan kembali, orbitkan kembali, dan kita beri acara. Misalnya contoh, beri acara menghibur di mana, mungkin kalau contohnya ada di pura-pura mana, kalau memang ada acara penting untuk agama Hindu. Nah itu. Oke, berarti lebih berpartisipasi dalam upacara-upacara atau acara-acara penting ya Pak ya. Nah, untuk pesan Bapak tadi kepada seniman atau pelaku tari topeng dan juga drama gong di desa-desa lain di Bali, itu kan Bapak mengajak mereka untuk ikut juga melestarikan. Nah, menurut Bapak kenapa ya Pak semakin jarang pelaku-pelaku atau seniman ini yang melakoni seni tari tersebut, Pak? Menurut Bapak kenapa tuh semakin jarang? Kalau pengamatan saya sebagai seniman juga,
Kalau intinya kita sebagai pengembang atau namanya kita sebagai generasi penerus, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan sekarang nanti bisa dilanjutkan dengan mereka sebagai tokoh seni, khususnya di Arje dan Wayang Wong dan yang lain. Mudah-mudahan bisa terketuk hatinya sebagai masyarakat Bali, khususnya bisa memberikan kepada mereka, artinya mudah-mudahan bisa jalan dengan apa yang kita lakukan. Intinya yang seniman-seniman tua atau seniman-seniman muda yang bisa sebagai untuk melanjutkan seni itu mudah-mudahan bisa dilakoni kembali. Oh gitu. Mungkin pemirsa Bali di rumah juga ikut memperhatikan bahwa seni drama gong atau seni Arje itu sudah sangat jarang beberapa tahun terakhir ini ya Pak ya, tidak seperti sekitar 5-10 tahun yang lalu yang masih ramai. Nah, apakah mungkin karena tergerus yang seperti kita bilang globalisasi itu membuat mereka semakin enggan diminati oleh masyarakat Bali ini sendiri Pak? Memang benar, tapi apa yang dikatakan tadi memang benar seperti itu, karena globalisasi, harus globalisasi sekarang, karena banyak seniman-seniman kita sudah bergelut ke istilahnya keluar dari Bali, contohnya karena kreasi-kreasi itu sendiri, dari kreasi seni tabuh dan kreasi seni tari, karena kebanyakan mengambil dari luar, tapi tidak banyak. Intinya yang penting seni itu bisa lanjut, tapi kalau tidak bisa memang seperti apa yang kita amati sekarang, jadi mudah-mudahan mereka yang sekarang yang menggarap seni tabuh dan tari itu bisa mengerti bagaimana kita tuh bisa mengembangkan kembali seni yang terdahulu, seni tabuh dan seni tari itu bisa dikembangkan kembali seperti yang saya bicarakan tadi, kembali kepada yang terdahulu, kepada yang kuno. Baik, kalau dari pengamatan saya pribadi ini Pak, sekarang kan sudah semakin jarang permintaan untuk seni Arje ataupun drama gong dari masyarakat Bali. Jadi mungkin apakah jarangnya panggilan mereka untuk tampil itu menjadi salah satu sebab atau alasan kenapa mereka sudah tidak lagi ingin meneruskan ya Pak ya? Karena bagaimana ya, pengamatan saya juga sekarang sudah lesu, istilahnya contohnya lesunya bagaimana? Apalagi anak-anak zaman sekarang sudah tidak bisa berpikir yang sekarang adalah yang sekarang, yang terdahulu ada yang terdahulu. Kalau kita di sini kan tidak ada seperti itu. Jadi kalau bisa anak-anak sekarang itu tolong dia bisa diberikan imbauan kepada mereka supaya bisa mencintai seni-seni yang lama. Jadi yang terdahulu contohnya seperti itu. Nah, tapi Pak, saya salut dengan Pak Agung Aji sendiri karena di tengah tergerusnya globalisasi, Pak Agung Aji tetap konsisten untuk melestarikan seni itu sendiri, tetap tampil dalam berbagai acara penting, upacara-upacara adat. Nah, itu Bapak bagaimana Bapak menjaga konsistensi Bapak untuk tetap tampil, Pak? Kalau saya sendiri, jadi mudah-mudahan tidak ada halangan lagi dari beliau yang di atas. Mudah-mudahan saya sehat selalu, saya masih bisa akan memberikan sesuatu pada masyarakat Bali khususnya yang sangat mencinta seni. Jadi saya sendiri akan menggebu-gebu bagaimana seni yang terdahulu bisa saya bangkitkan kembali. Contohnya yang saya bicarakan tadi. Nah, untuk Bapak sendiri bisa konsisten di bidang ini, Pak. Untuk mendirikan, contohnya untuk mendirikan sanggar ini tentunya kan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mendirikan sanggar, kemudian untuk membeli sarana-sarananya, alat-alatnya. Nah, Bapak apakah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat atau mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya, Pak? Kalau saya sendiri karena penghobi seni, jadi saya tidak memandang bulu, artinya memandang yang lain. Kalau masalah sarana-sarana yang kita punya itu memang keinginan saya memang dari kecil, ingin sekali membangkitkan di tari dan tabuh ini. Memang saya seperti apa yang saya lakukan hari-hari ini, untuk kedepannya supaya seni tidak hilang lagi, karena ini memang keinginan saya, hobi daripada pencinta seni.
Karena kepentingan ini kan untuk adat dan istiadat. Kalau agama kita, agama ini dukungannya budaya dan seni dan budaya. Benar. Lalu bagaimana Bapak tetap eksis tuh Pak, tetap tampil di berbagai upacara? Apakah memang beberapa desa adat tetap mengundang atau memang ada channel-channel tertentu yang Bapak kenal untuk bisa tampil di berbagai acara itu Pak? Ya, kalau kita sebagai seni juga perlu dukungan namanya sales marketing. Benar. Jadi kita harus kenal seseorang, jadi mungkin dari desa yang lain, dan juga kita juga karena kekenalan kita, karena penampilan juga mungkin keinginan mereka, beliau yang punya agawe di sana, di antara lain desa-desa yang lain pingin sekali mencari kita untuk nari di sana. Oke. Gitu. Mengenai sales marketing ini menarik sekali. Selanjutnya akan saya gali mengenai sales marketing dari Sanggar Surya Art ini ya Pak ya. Kembali lagi nanti setelah pariwara berikut ini. Enggak, dia lapar. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan terakhir kita tadi menarik sekali mengenai sales marketing atau bagaimana pemasaran dari Sanggar Surya Art ini sendiri. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi nih Pak, bagaimana Bapak memasarkan Sanggar Surya Art sampai bisa tetap eksis dan tetap tampil di mana-mana nih Pak? Memang kalau apapun kita perbuat dalam hal untuk namanya sesuatu untuk terkenal, jadi kita harus memang banyak punya teman, notabene teman, dan teman-teman itulah yang akan
menyalurkan kita terhadap mereka-mereka yang mencari seni tabuh dan tari. Nah itu, dari itu makanya kita harus mengembangkan sesuatu dalam hal untuk membangkitkan seperti ini. Sanggar ini memang saya bina dengan baik dari awal dan sampai sekarang masih sanggar ini bisa terwujud dengan baik, karena intinya saya sanggar ini supaya terus menerus sampai seumur umur. Jadi sanggar Surya Ayat supaya tidak ada istilahnya di tengah jalan sudah berhenti. Tetap, karena di sini desa Kedonganan khususnya ya, karena di sini memang sangarnya saya sendiri yang memang notabene anak-anak atau ibu-ibu yang punya, bapak-bapak yang punya acara pasti ke kita semua yang kita ambil, dan kalau memang kita tidak bisa baru kelepas ke tempat lain, jadi seni-seni yang lain. Nah itu makanya kemarin kita juga ikut dalam hal seni budaya yang kita ini lakukan kemarin festival di Puspam. Jadi lantaran adanya festival budaya yang diinikan pada Bapak Bupati ya, dari Bapak Bupati Anak Agung Gede Agung sampai sekarang ini sudah ke-10 sekarang. Kita tetap ajak, kita tetap ikut dan ditunjuk pada Bapak dari kecamatan juga. Karena tahun yang lalu 2015 kita sudah mewakili satu angklung kebiar. Nah itu angklung kebiar kita lakukan, prosesnya memang kita tuh mencari bakat dan mencari orang-orang yang memang seni untuk tabuh tuh memang agak susah, karena zaman sekarang memang kita harus berhati-hati pada mereka sebagai penabuh. Kita harus bisa mengisi hatinya beliau yang sebagai penabuh. Jadi kita harus mengisi, menggali dan memberikan sesuatu spot yang terbaik lah bagi mereka. Nah di sana kita lomba festival. Jadi waktu itu kita berbarung, kita mendapatkan juara 1. Wah, luar biasa. Ya, setelah itu kita juga mewakili Kabupaten Badung dalam hal PKB yang keberapa itu istilahnya yang 2 tahun yang lalu 2015. Nah itu kita tampil di seni kerawitan yang kita lakukan gamelan Semar Pegulingan. Nah itu kita tampil di sana, juga kita mewakili Kabupaten Badung karena kita mendapatkan juara 1, kita mewakili Kabupaten Badung. Nah sekarang juga kita kemarin ini tanggal 11 kita ada juga festival yang kita lakukan di sana di Puspam. Kita mendapatkan gong kebiar dewasa, sudah kita lakoni, sudah kita jalani, tapi masalah ininya belum sih. Mungkin mudah-mudahan Ide Sang Hyang Widi memberikan jalan yang terbaik dan memberikan nilai yang terbaik yang kita punya kemarin sudah berjalan dengan lancar. Nah, kita juga sendiri, kita diakui oleh Bupati Kabupaten Badung, kita diberkati Kerti Budaya waktu 2015. Ya. Berarti besar sekali dukungan dari pemerintah ini ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah selain dari pemasaran dari teman-teman itu sendiri, dukungan dari pemerintah ini bagaimana dampaknya kepada Surya Art itu sendiri Pak? Kalau dari pemerintah, dari kabupaten khususnya, karena sanggar kita memang sudah terkenal gitu, jadinya di sana sudah diamati bagaimana dia tuh menabuh dan menari. Mungkin keinginan dari pemerintah, saya sebagai tokoh yang ada di Kedonganan ini diberikan Kerti Budaya, mungkin seperti itu, karena keinginan mereka untuk membangkitkan dan mengembangkan seni budaya ini di Kedonganan khususnya. Oke. Selama Bapak membangkitkan seni budaya ini Pak, khususnya kan masih di daerah Kedonganan, kemudian mungkin nanti meluasnya di Bali sendiri ya Pak ya, itu ada kendala-kendala nggak sih Pak untuk membangkitkan kecintaan masyarakat kembali terhadap seni budaya? Kalau saya sendiri sih tidak ada masalah. Yang penting niat dan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan masyarakat Bali khususnya bisa mencintai seperti saya ini. Jadi ingin sekali mengembangkan seni Bali ini bisa berkembang seperti yang terdahulu. Jadinya yang populernya itu. Benar. Tapi kan seperti yang kita tahu nih Pak, anak-anak muda di Bali sekarang mungkin hobinya sudah tidak lagi ke seni budaya mereka sendiri. Hobinya sudah mulai menyukai seni-seni dari tempat lain, negara lain.
bagaimana tuh Pak menurut pendapat Bapak, apakah kedepannya kita bisa mengembalikan supaya anak-anak muda itu mencintai kembali seni budaya kita sendiri nih Pak? Kalau saya sih mudah-mudahan namanya kita berbuat, namanya kita tuh sebagai manusia tetap harus berbuat sebagaimana supaya anak-anak kita generasi penerus bisa mencintai seni Bali. Jadi kita harus sebagai tokoh seni ini harus berkomunitas dengan masing-masing sanggar atau masing-masing banjar yang ada di Kedonganan dulu. Kalau masalah yang lain mungkin ada yang tokoh seni juga di masing-masing desa. Jadi saya mau mengembangkan kembali. Kemarin kan sudah waktu acara LPD. Kemarin sudah dikembangkan masing-masing banjar yang ada di Kedonganan ini sudah di acara lomba gong kebiar lelambatan untuk anak-anak. Nah itu saya salut sekali kepada mereka sebagai pemimpin yang ada di LPD Kedonganan. Saya pencinta seni, salut sekali kepada mereka bisa mengembangkan seni tari dan tabuh itu bisa dilombakan seperti apa yang dilakukan waktu hari ulang tahun LPD Desa Kedonganan itu. Dan sekarang kita bisa nikmati, anak-anak itu bisa kita kembangkan kembali pada hari kemarin. Jadi pada pas lomba gong kebiar dewasa ini bisa kita pakai untuk lomba di Puspam Bandung. Oke, berarti dari Surya Art sendiri tetap optimis ya Pak ya bahwa generasi muda mendatang akan bisa mencintai kembali seni budaya Bali sendiri. Nah, untuk kedepannya nih Pak, selain dari lomba-lomba, mungkin nanti bisa diceritakan ada nggak usaha-usaha yang lain dari Bapak atau pemerintah yang sudah canangkan untuk generasi muda bisa kembali giat mencintai seni budaya? Kalau saya mengamati dari pemerintahan juga memang perlu juga pembinaan-pembinaan dari seni tari dan tabuh, karena khususnya di desa-desa belum ada pembinaan-pembinaan yang menyentuh. Karena di sini kita sebagai tokoh seni masih perlu bantuan seperti yang ada di Dinas Kebudayaan. Jadi yang khusus notabene yang di Kabupaten Bandung dan di provinsi perlu juga harus menyelusuri adanya seni-seni yang ada di Bali ini untuk pembinaan itu. Berarti tetap butuh bantuan dari pemerintah ya Pak ya. Selanjutnya kita akan membahas bantuan atau dukungan seperti apa sih yang Bapak harapkan dari pemerintah setelah pesan-pesan berikut ini ya Pak ya. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Kembali lagi pemirsa di Bincang Tokoh, masih bersama saya Diah Aryasi dan juga Pak Agung Aji. Sebelumnya kami masih seru membahas bagaimana dukungan pemerintah ya Pak ya. Tadi saya menanyakan apa saja sih lagi harapan Bapak dari pemerintah supaya ikut membantu atau ikut mendukung usaha Bapak dalam melestarikan seni budaya. Kalau saya sendiri, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan sesuatu kepada kita, khususnya tokoh-tokoh seni yang ada di Bali, dan kita juga dukungannya yang satu, istilah pembinaan dari Dinas Kebudayaan. Pembinaannya Pak. Ya, dari dukungan yang kedua, ya ada dukungan yang kedua, istilahnya itu, misalnya donatur untuk mengembangkan seni itu harus ada donaturnya khusus untuk keuangannya itu. Penting karena ini seni ini tidak bisa dibayar dengan ini karena sosialnya memang lebih banyak. Kalau orang seni tidak ada akan berbicara dengan imbalan-imbalan itu, istilahnya seni itu sosial, memang benar-benar sosial. Jadi kalau saya imbau kepada pemerintah, mudah-mudahan bisa dijangkau. Jadi apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, jadi seni dan budaya itu harus dikembangkan kembali. Mudah-mudahan diberikan bantuan, khususnya pada sanggar-sanggar yang ada di desa-desa. Jadi tokoh seni juga perlu juga seperti itu, karena dukungan, kalau tidak ada dukungan seperti itu, bisa semua tidak akan jalan. Nah itu. Oke, baik. Berarti selain pembinaan dari pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan, Bapak merasa pemerintah perlu juga untuk memberikan donasi kepada para pelaku seni ya Pak ya. Nah, untuk Surya Art sendiri yang juga pelaku seni yang ikut melestarikan seni budaya, apakah sudah menerima donasi-donasi juga dari pemerintah Pak? Kalau masalah donasi, kita kalau tidak ada acara festival, kita belum pernah, karena kalau ada festival baru kita menerima seperti itu, karena memang ada dana-dana seperti itu, dana-dana untuk sebagai apa namanya, artinya sebagai apa namanya yang ikut serta dalam hal pertunjukan itu. Oke, berarti selebihnya Pak untuk mendirikan sanggar, membuat sanggar ini bertahan sampai sekarang di 2016, itu berarti Bapak mengusahakan sendiri, sosial Bapak sendiri atau gimana Pak? Kalau saya sendiri, memang sosial saya sendiri pakai mendukung dari hal seperti ini, seni dan tari ini, karena saya memang penghobi sekali, benar-benar pencintai seni Bali. Nah itu, karena saya sendiri kebetulan ada pekerjaan saya memang yang saya lakukan setiap hari itu mendapatkan hasil. Nah, saya sisihkan jadi dana-dana itu untuk membeli seperangkat gong, semar pegulingan, seperangkat gong semarandane, dan pakaian-pakaian untuk penabuh dan penari itu. Oke. Mungkin selama Bapak mendirikan sanggar ini ada beberapa harapan atau impian yang Bapak ingin lakukan tapi masih belum tercapai Pak? Ya, kalau masalah impian dan cita-cita itu memang belum semua. Jadi
kalau namanya orang manusia tidak akan luput dari cita-cita, semua akan terus penuh. Tapi kita tetap berbuat dengan bagaimana caranya kita membina sanggar kita ini supaya bisa, satu, kedisiplinan penabuh dan penari, kedua, niat mereka yang belajar dan menabuh supaya bisa menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita sih tidak perlu mendapatkan hasil yang banyak, yang penting cita-cita kita menumbuhkan seni Bali yang ada di Bali ini bisa berkembang terus melaju. Oke. Tanpa adanya seni Bali ini tidak akan terkenal, karena daerah pariwisata yang memang terkenal sekarang kan dari seni adat dan seni adat itu. Oke, baik. Berarti masih membahas cita-cita dan harapan dari Pak Gung Haji. Saya dengar-dengar nih Pak, di Kedonganan ini sendiri Bapak ingin meneruskan budaya calon arangnya ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa Bapak begitu konsisten untuk tetap bisa membangkitkan kembali calon arang khususnya di desa Kedonganan ini Pak? Kenapa seperti itu? Karena saya tokoh seni juga. Sering melakoni menari di tempat-tempat lain, karena keinginan saya sendiri di Kedonganan ini sudah lama istilahnya calon arangnya itu tampil. Sekarang sudah hampir puluhan tahun, artinya mudah-mudahan tahun ke depan ini 2017 ini bisa ditampilkan calon arang yang ada di Kedonganan, karena calon arang ini penting karena kita punya susunan namanya barong dan rangde itu petapakan. Jadi di sana memang perlu sekali adanya cerita calon arang itu, karena ikatan antara rangde dan barong itu namanya Bute Kale itu, nanti di sana istilahnya nanti ditumbuhkan, diceritakan seperti apa cerita-cerita calon arang kayak sekarang Empu Beradah lah, sekarang banyak cerita yang sekarang ditumbuhkan yang baru. Kalau dulu Ketundung Rarung, sekarang banyak sekali cerita calon arang yang sudah dibangkitkan. Mudah-mudahan di desa yang lain sudah memang kadang-kadang setiap bulan bisa membangkitkan calon arang. Kalau di Kedonganan masih belum, karena saya terus ngusul dengan Bapak Juru Bendese supaya prajuru yang ada di Kedonganan ini bisa ditampilkan calon arang. Nah itu. Mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa belum disetujui sampai sekarang Pak? Mungkin apakah ada alasan yang kuat di balik masyarakat yang tidak setuju atau belum setuju dengan bangkitnya calon arang ini Pak? Kalau malah salah setuju dan tidak setuju, itu masing-masing masyarakat kepinginannya kan lain-lain berbeda. Jadi kita punya susunan, kalau memang bisa. Kebetulan ini mungkin kemarin memang ada acara penting di desa adat, mungkin belum bisa karena pekerjaannya masih banyak, istilahnya untuk odalan-piodalan yang ada. Kita punya pura-pura yang ada di Kedonganan ini, mungkin mudah-mudahan dari bulan ini sampai 2017 nanti sudah direncanakan bisa tampilnya calon arang yang ada di Kedonganan. Oke, mungkin untuk generasi muda di Bali masih awam ya tentang calon arang itu sendiri, lalu kenapa harus diadakan calon arang. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih manfaatnya kalau nanti Bapak berhasil melaksanakan seni calon arang ini Pak? Kalau istilah seni calon arang itu kan istilahnya angker. Ya, istilah pertama itu magic, jadi namanya leak gitu lah. Kalau dari seni itu tidak mengamati ke leak dulu, ke angkernya dulu, karena cerita dulu. Jadi memang kalau memang sudah calon arang, notabene masyarakat Bali khususnya pasti itu sangat ya. Jadi itu ditumbuhkan dengan taksu. Kalau sudah ada taksu, nah itu menumbuhkan seni itu bisa namanya bisa bagus. Biarpun bagaimana itu memang benar-benar harus dilakukan dengan baik, karena intinya calon arang yang ada di Bali itu namanya artinya Bute Kale yang memang kita punya dalam hal untuk petapakan rangde dan barong itu memang perlu diadakan itu. Nah itu saya kalau mengimbau kepada masyarakat, jangan dipikir leak itu memang jelek. Nah itu kalau leak itu jelek mungkin tidak ada. Nah itu kalau di Bali khususnya kalau leak itu bisa dipakai. Nah satu sisi kalau kita masih istilahnya normal dalam hal untuk berpikir, nama dua binede itu harus ditumbuhkan, namanya dua hitam dan putih. Nah
Kalau kita putih harus ada hitam. Kalau tidak ada hitam tidak ada putih. Nah itu keduanya itu jadi satu. Dia penimbulannya dalam hal untuk cerita calon arang, di sanalah memberikan sesuatu untuk menjadi cerita yang mistis. Nah itu. Ngomongin tentang masalah mistis, tentu saja kita akan semakin penasaran, ya kan Pak Agung Aji. Tapi saya potong dulu, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Kembali lagi di Bincang Toko, masih dengan saya Diah Aryasi dan juga Pak Agung Aji yang barusan membahas mengenai mistisnya dari calon arang ya Pak ya. Mungkin bisa dilanjutkan, calon arang kan sudah terkenal dengan magisnya atau mistisnya. Tapi menurut Bapak kan tetap harus perlu dilaksanakan dan dilestarikan. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak. Kalau masalah mistis dan magisnya itu memang, kalau calon arang tanpa magis dan mistis itu bukan calon arang, itu hiburan biasa. Kalau sudah namanya calon arang, di sana kebangkitan calon arang itu kalau tidak ada leak itu tidak bisa jalan. Jadi calon arang itu harus memang ada, seperti apa yang kita lihat di TV, tonton TV atau di tempat-tempat lain, harus perlu seperti itu. Dan kemarin saya amati yang ada di Kelungkung itu memang benar-benar menjadi kenyataan dalam hal untuk menjadi bangkai mata itu yang utama. Karena orang yang menjadi bangkai itu harus ikhlas. Tidak ada istilahnya pakai sabuk lah, pakai apa namanya yang bentuk yang lain untuk mendukung dirinya sendiri. Itu keikhlasan.
apa yang sudah dipikirkan untuk keikhlasan itu nanti ide Sang Hyang Widi yang kita sun, artinya yang kita pundut, yang kita sumbah itu, kalau sudah niat kita menjadi sesuatu atau menjadi seorang pemain atau apa namanya pendukung atau yang lain, kita harus memang ikhlas. Nah itu utama, itu contoh utama. Kalau yang kedua, kalau menjadi sesuatu pemain dalam arti tokoh yang ada di calon arangan itu, yang pertama kan namanya siapa ya, si itu Walu Natengdirah. Nah itu tokoh yang utama, itu yang merajalela pengelihakannya itu. Nah itu memang benar-benar harus dilakoni dengan apa namanya antusias, dengan pemikiran yang tenang, karena itu yang diberi simbol Desti. Ya, Desti itu tergantung kepada intinya kepada kita. Desti itu ada di mana-mana, ada juga tidak di Bali aja, di Jawa pun ada Desti. Istilahnya di sana ada roh yang jelek, yang jahat. Nah, itu. Dan yang kedua, kalau masalah yang terbaik, kalau bagi kita namanya calon arangan itu memang harus kita amati di masyarakat. Jadi masyarakat sekarang dan terdahulu itu sama sebenarnya. Nah, kalau cerita calon arangan itu tidak ada lain, itu ada di masyarakat. Cuman diversikan dengan seperti apa yang kita lihat di televisi dan ditonton di tempat desa-desa yang lain. Nah, jadi dari itu kita tetap harus dalam diri kita, di sini pun ada seperti itu di dalam diri. Satu yang memerangi baik dan buruk. Nah itu di sana itu diceritakan seperti calon arangan itu. Jadi yang bersifat jelek, ya yang namanya bersifat durhaka dan Desti itu yang namanya Neluh Nalang Nesti Nalang Jana, itu orang yang memang sifatnya angkuh dan memang benar tidak bisa diatur. Nah, itu. Kalau memang orang sifatnya yang baik itu ada di tempat, di sisi cerita yang lain, istilahnya Madri itu ada dukungannya dengan Patih Madri, ya Patih apa namanya yang ini yang terakhir untuk membunuh si Rangde itu, jadi Patih Pengerjak, ya itu artinya di sana ada simbolik untuk membunuh sesuatu untuk mencari kebaikan. Jadi sebenarnya Barong dan Rangde itu menjadi satu. Setelah kita lakoni, kalau kita lihat amati sendiri, Rangde dan Barong itu memang kalau dari cerita dia memusuh, sebagai musuh Rangde dan Barong. Nah jadi kalau sudah kita timbulkan namanya kita sudah sarme dengan yang baik, jadi dia menyatu, tempatnya satu. Oke, berarti yang dapat disimpulkan tadi ada 3 untuk calon arangan ya Pak ya. Yang pertama bagaimana keikhlasannya, kemudian juga pemerannya, dan yang terakhir opini dan dukungan dari masyarakat ya Pak ya. Nah untuk Surya Art ini sendiri Pak, kembali lagi kita ke Surya Art. Bapak kan tidak mungkin sendirian untuk terus-menerus mengajakkan kembali seni budaya. Untuk penerus dari Surya Art ini sendiri, bagaimana Bapak mempersiapkan penerus untuk melanjutkan cita-cita dan impian Bapak nantinya Pak? Ya kalau kita sendiri mungkin tidak bisa karena kita umur, ya namanya umur. Kalau kita sih sudah ada yang akan menerusi, artinya membangkitkan kembali. Nanti salah satu dari anak saya, jadi mudah-mudahan bisa, dan mungkin dari keluarga saya yang memang senang di seni, mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan apa yang saya lakukan sekarang. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan lebih baik daripada saya, mudah-mudahan itu. Mas Tungkare ya Pak ya. Mungkin yang terakhir Bapak bisa menyampaikan pesan-pesannya nih Pak untuk generasi muda yang ada di rumah untuk lebih mencintai seni budaya Bali itu sendiri Pak, silakan. Ya, para generasi muda yang ada dimanapun ada berada, jadi saya sendiri sebagai tokoh seni, mudah-mudahan generasi muda sekarang tidak bisa akan melakoni modernisasi saja. Tolong cintailah seni kita yang ada di Bali, khususnya seni tari dan tabuh dan seni vokal, itu namanya seni suara yang notabene adalah pesantian atau yang lain. Nah itu saya himbau kepada generasi muda supaya tidak akan seni yang ada, seni-seni kita yang ada di Bali ini punah sebegitu saja. Kalau bisa dibangkitkan kembali, diteruskan supaya bisa lebih populer lagi dari tahun-tahun yang kemarin. Nah itu himbauan saya kepada generasi muda
yang sekarang masih perlu juga bimbingan kepada bapak-bapak, tokoh-tokoh seni yang ada di Bali, pada anak-anak yang Bapak punya. Mudah-mudahan bisa Bapak pesan dan bisa Bapak lakoni seperti apa yang saya lakukan seperti ini, bisa diimbau kepada anak-anak Bapak yang memang pencinta seni budaya Bali. Oke, baiklah, demikian pesan dari Pak Gung Aji. Mudah-mudahan bisa diteruskan kepada generasi muda penerus yang untuk mencintai seni budaya Bali ini sendiri. Demikian 1 jam sudah kita bersama-sama di Bincang Tokoh bersama Pak Gung Aji. Oke, demikian kita tutup dengan Parama Santi ya Pak ya. Om Santi 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 Om. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv